Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, sebelum Anda memulai aktivitas hari, kita ikuti kajian syarat hikmah Dialog Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kawan, pagi hari ini saya Fitriana Ayu kembali bersama Anda di program Dialog Fajar. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bersiap ya untuk mencari rezeki. Tapi sebelumnya kita juga mengkaji dulu untuk menata jiwa semuanya dalam program Dialog. Dan di studio sudah ada Ustadz Umar Jaini, pimpinan pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya. Assalamualaikum Ustadz Umar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat ya ini tadi Ustadz. Alhamdulillah sehat-sehat. Lancar Mbak Ayu gimana? Ya? Alhamdulillah sehat juga Ustadz. Sudah siap menata semuanya Ustadz. Karena pagi hari ini tema kita itu menata jiwa untuk meraih rezeki Allah. Biasanya itu kan begini ya Ustadz Umar, kalau mencari rezeki atau meraih rezeki itu persiapan yang utama adalah fisik juga, mental juga. Ini kenapa jiwa itu harus ditata Ustadz? Dan yang seperti apa juga untuk penataannya? Monggo selengkapnya bersama Ustadz Umar Jaini. Ya kawan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibika Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ya kawan, memang hidup ini tidak bisa lepas dari rezeki. Rezeki bagi seorang muslim semua datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Secara umum sih memang rezeki itu sebenarnya ada yang bersifat materi dan ada yang bersifat non-materi. Yang sifat materi ya ini orang kadang-kadang lebih banyak pandangannya yang namanya rezeki itu sifatnya materi. Ya uang gitu ya, ya betul. Uang, kemudian benda-benda dan sesuatu yang disebut rezeki. Tapi sesungguhnya rezeki itu sangat luas. Segala sesuatu pemberian Allah itu adalah rezeki, baik yang sifatnya materi dan non-materi. Yang non-materi apa? Ya kesehatan, ya punya relasi yang banyak, kemudian rumah tangga yang tentram, itu rezeki. Bahkan para ulama-ulama sufi, apapun yang datang dari Allah, yang termasuk menyakitkan atau menjadikan sulitan, misalnya sakit, misalnya mendapatkan musibah apa itu bagi orang-orang sufi, itu rezeki semuanya. Masya Allah, itu yang tidak kuat kalau kita seperti itu ya. Yang ada malah cobaan, ujian baik, kawan. Allah, ya gitu. Mungkin untuk tataran-tataran itu, jadi semua pemberian Allah itu bagi seorang muslim itu adalah rezeki atau pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah kawan, rezeki dalam hal yang ini adalah bagaimana yang mungkin sering menjadi pemahaman umum, yaitu rezeki yang sifatnya materi itu. Jadi memang sekali lagi bahwa hidup kita ini tidak bisa lepas untuk mencari rezeki, untuk mencari nafkah, menafkahi anak-anak kita, menafkahi keluarga. Itu adalah memang perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah tetapi yang terpenting adalah tadi Mbak Ayu bilang, biasanya untuk mencari rezeki ini mau dipersiapkan sedemikian rupa ya. Iya, fisiknya, peralatannya, macam-macam lah ya. Betul. Tapi kadang-kadang yang terlupakan adalah bagaimana menata jiwa kita ini. Karena mencari rezeki itu ikhtiar sesungguhnya. Ikhtiar, sedangkan keputusannya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Terlebih kawan dalam kehidupan sehari-hari seperti sekarang ini yang ya ada saudara-saudara kita yang mengalami kesulitan ekonomi, apalagi sekarang katanya ya kalau orang laki-laki saya nggak terlalu
mikirkan ya. Betul. Apa katanya sekarang beras naik gitu kan ya. Iya, Ustaz. Beras naik, komoditas naik gitu kan. Nah, menghadapi kehidupan yang seperti sekarang ini memang sangat penting untuk menata jiwa kita ini. Karena apa? Dengan menata jiwa yang baik itu akan menumbuhkan optimisme. Jadi orang muslim itu selalu optimis hidupnya. Karena apa? Karena punya sandaran bahwa hidup ini ikhtiar, sedangkan hasil ada yang menentukan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terpenting optimis, jadi punya semangat tinggi untuk berikhtiar mencari rezeki. Nah, dengan menata jiwa yang baik itu, maka ketika kita mencari rezeki Allah ini, katakanlah bekerja di alam raya ini, akan selalu di jalan yang lurus. Jadi dia akan takut kalau melakukan pekerjaan-pekerjaan yang menyimpang dari aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kelebihannya kawan, orang yang mencari rezeki dengan menata jiwa itu punya optimisme karena ikhtiarnya, kemudian dia akan berjalan dengan sebaik-baiknya di jalan yang lurus, dan yang ketiga mensyukuri rezeki yang telah diraih. Jadi itu aja kuncinya. Jadi dia setelah berikhtiar, kemudian berapa dapatnya, itulah yang disyukuri. Sehingga kawan, dengan menata jiwa yang baik itu, seorang muslim hatinya itu nggak gemrengseng. Apa itu gemrengseng, Mbak Ayu? Lupa saya bahasa. Apa ya Ustaz ya? Lebih ke tenang. Kurang itu loh ya. Kurang apa itu? Gemrengseng Mengeluh gitu ya. Mengeluh, gemrengseng itu Jawa nih ya. Masih ada kira-kira yang bisa saya ngerti bahasa gemrengseng gitu ya. Tadi saya tanya Google Translate, apa itu gemrengseng? Ada ya. Jadi merasa kurang aja terus. Ya Allah. Itu bagi seorang muslim kalau menata hati dengan baik, tidak akan terjadi begitu. Ya tetap dia ikhtiar dengan semangat tinggi, optimisme. Kemudian setelah dapatnya seperti ini, ya itulah yang kemudian disyukuri. Karena kawan, Al-Quran memberikan penjelasan seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustauda'aha kullu fi kitabim mubin. Dan tidak satu pun makhluk yang bergerak atau bernyawa di bumi, melainkan semua dijamin Allah rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat menyimpannya. Semua tertulis dalam kitab yang nyata atau Lauhul Mahfuz, yaitu dalam surat Hud ayat 6. Jadi kenapa kita mesti pesimis tentang hidup ini untuk rezeki manusia? Karena Allah sudah menjamin semua makhluk yang bernyawa, berarti bukan hanya manusia, termasuk hewan, tumbuh-tumbuhan, ikan yang di lautan itu luasnya, semua oleh Allah dijamin rezekinya. Sering ini kan dicontohkan oleh para dai-dai itu, gimana antara cicak ya, cicak yang melata, kemudian sementara dia makannya itu yang berterbangan. Nah kok iso melata dengan yang berterbangan? Ternyata karena itu sudah dijanjikan oleh Allah, punya cara bagaimana mencari rezeki. Cicak bisa menangkap binatang-binatang yang berterbangan tadi itu, Masya Allah. Itu benar janji Allah. Apalagi kita manusia yang diberi akal, diberi fisik yang sangat indah ini, dibekali dengan panca inderanya dan segala macam yang ada. Itu tentu tidak punya rasa pesimis di dalam menghadapi kehidupan ini.
Apalagi sudah ada jaminan Allah Subhanahu wa taala. Tentang ayat yang kaitannya dengan rezeki, kawan, itu banyak sekali dalam Al-Qur'an. Wis dijatah gitu ya bahasa Jawanya ya. Sudah dijatah rezeki manusia itu. Jadi nggak usah pesimis. Apapun keadaannya. Tapi memang tidak boleh pasrah, harus tetap terus ikhtiar. Nah, itulah keindahan orang-orang yang menata jiwanya untuk mencari rezeki itu tidak ada pesimisme, tapi penuh dengan optimisme. Dia bekerja dengan semangat, kemudian ikhtiarnya luar biasa. Dia tidak akan melakukan penyimpangan dalam mencari rezeki itu. Termasuk, kalau ini bisa kita bahas pada yang lain juga bagus Mbak Ayu. Bagaimana cara mencari rezeki yang halal itu kan. Masya Allah, nah, itu. Iya. Iya, kemudian dia lurus jalannya dan kemudian dia banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka itu kawan, kita luruskan dalam mencari rezeki itu. Allah memperingatkan juga dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wabtagi fima atakallahu daral akhirata wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wala tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Nah, ini peringatan Allah. Dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Jadi kawan, ayat ini mengingatkan kepada kita agar kita terus mengejar mengejar hari akhir. Bagaimana kita mempersiapkan hari akhir di akhirat sana itu dengan memperbanyak amalan-amalan, perilaku-perilaku yang baik, ibadah kita, itu tujuan akhirnya. Jadi manusia itu tujuan akhirnya adalah bagaimana nanti harus sukses ketika di akhirat sana. Maka di dunia ini harus dipersiapkan dengan semaksimal mungkin, dengan sebaik-baiknya, dengan amal-amal perbuatan yang diridhoi oleh Allah, agar hidupnya sukses kelak di akhirat. Tetapi kata Allah, jangan lupa kehidupan duniamu juga harus difikirkan. Boleh kaya, gitu kan, kira-kira begitu. Yeah. Boleh punya harta, tapi jangan sampai lupa akhiratmu. Atau sebaliknya, akhiratmu kamu kejar, tapi jangan lupa juga kehidupan duniamu, jangan sampai engkau sengsara. Nah, kalau sudah dapat rezeki di dunia ini, bukan untuk sombong dan angkuh. Nah, kira-kira begitu. Karena tidak boleh berbuat kesombongan dan kerusakan di ayat tadi itu. Maka untuk apa rezeki? Rezeki untuk mempersiapkan di akhirat. Jadi jangan terbalik kawan. Jadi yang terbalik itu bagaimana? Mencari rezeki, bekerja dengan menghabiskan waktu sedemikian rupa hanya untuk hidup di dunia ini saja. Itu yang diperingatkan oleh Al-Quran. Salah begitu itu. Karena yang kamu peroleh di dunia ini semua akan kau tinggal. Tidak akan dibawa ke alam kubur. Tapi dunia yang kita dapat itu merupakan sarana untuk kita supaya sukses hidup di akhirat kelak sana. Masya Allah. Nah, tafsir Jalalain mengatakan begini, wala tangsa tadi itu, janganlah engkau tinggalkan nasibmu di dunia ini. Engkau beramal untuk akhirat. Nah, jadi kerjalah semaksimal mungkin untuk kebahagiaan di dunia ini, tetapi jangan lupakan kau untuk kesuksesan hidup di akhirat sana. Jadi kenikmatan harta jangan hanya digunakan untuk memenuhi syahwat dan kelezatan semata. Maka bagaimana menata niat dalam mencari harta itu? Nah, ada hadis yang sangat panjang, cukup panjang, tapi mungkin waktunya cukup ya, insya Allah. Begini hadisnya. Barang siapa yang niatnya adalah untuk menggapai akhirat, maka Allah akan memberikan kecukupan dalam hatinya.
Dia akan menyatukan keinginannya yang tercapai. Yang akan menyatukan keinginannya yang tercerai-berai. Dunia pun akan dia peroleh dan tunduk padanya. Kemudian barang siapa yang niatnya adalah untuk menggapai dunia, maka Allah akan menjadikan dia tidak pernah merasa cukup, akan mencerai-beraikan keinginannya. Dunia pun tidak dia peroleh kecuali yang telah dia tetapkan baginya. Jadi kawan, kalau kita bekerja niatnya untuk akhirat, maka dunia akan tunduk, akan mengikuti apa yang kita lakukan itu. Tapi sebaliknya, jika kita mencari rezekinya hanya untuk dunia saja, maka tidak akan ada rasa cukup. Sesuai dengan hadisnya tadi itu, kalau kita hanya tujuan dunia saja, tidak akan pernah cukup. Tidak akan merasa pernah cukup dunia ini. Terus kurang terus. Nah, maka dengan menata niat tadi, insya Allah hidup ini akan sukses di dunia, akan sukses di akhirat. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah. Terima kasih. Semakin tertata insya Allah nanti Ustadz Umar ya. Amin, jiwanya amin. dalam meraih rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga kawan Dialog Fajar pagi hari ini. Saya Fitriana Ayu dan juga Ustadz Umar Jani pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Program Dialog Fajar yang baru Anda simak kerjasama Suara Surabaya dan Pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya, lembaga dakwah yang amanah, profesional, dan berbasis Al-Quran. Pesantren Nurul Falah mencetak guru-guru Al-Quran dengan metode tilawati dan tahfidz Al-Quran. Informasi dan pemberian donasi hubungi 031 828 1278 atau nurulfalah.org. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.